Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya, channel dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kembali saya katakan bahwa konten saya ini adalah hasil dari kontemplasi atau perenungan saya mengenai agama kita dan keadaan umatnya menjelang akhir zaman ini, yang selalu memenuhi benak saya sudah lama ini sebenarnya, sobat-sobat, yaitu pertanyaan kenapa umat Islam selalu berselisih di antara mereka dan sulit untuk bersatu. Maka saya pun mencari-cari kenapa sampai hari ini perselisihan tersebut, perpecahan tersebut terus berlangsung dan sepertinya semakin tajam. Sobat-sobat, saya sampai kepada surat An-Nisa ayat 59, sobat-sobat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaja'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli. Surat An-Nisa ini adalah satu peringatan kepada seluruh umat Islam bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul, dan pemimpin di antara kamu atau yang mengurus permasalahan umat di antara kamu. Maka jika kamu berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sobat-sobat, surat An-Nisa ini memerintahkan kita taat kepada Allah, kepada Rasul, dan pemimpin di antara kita. Tetapi sobat-sobat, seandainya kita berselisih tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Di situ hilang kata ulil amri minkum. Artinya, benar tidaknya sesuatu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Seperti perselisihan, perpecahan umat Islam pada saat ini harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan ini ditegaskan dengan sabda Rasulullah bahwa kata beliau, kutinggalkan dua perkara dan kamu tidak akan sesat selamanya selama mengikuti dua perkara tersebut, yaitu kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku. Ini penegasan Rasulullah terhadap surat An-Nisa ayat 59. Akan tetapi sobat-sobat, ada pihak-pihak yang tidak mau kembali atau mengembalikan
perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Mereka berhenti di ulama, yaitu ulil amri minkum. Mereka berhenti di sini. Padahal firman Allah tersebut di surat An-Nisa ayat 59, bahwa jika kamu berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak kepada ulil amri minkum, tidak kepada ulama, tetapi kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, karena menolaknya atau tidak maunya kembali kepada Allah dan Rasul-Nya untuk menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan perselisihan, persengketaan, perpecahan yang terjadi sampai hari ini, akhirnya umat Islam terus berselisih, berpecah belah, sehingga mengurangi kekuatan mereka. Nah, ini yang pertama, sobat-sobat, yang menyebabkan kenapa umat Islam selalu berselisih, bersengketa, berpecah belah, dan sulit untuk bersatu. Kenapa? Kita ketika menyelesaikan perselisihan tidak berhenti kepada ulama. Atau kalau merujuk kepada ayat Al-Quran An-Nisa ayat 59, tidak kepada ulama penyelesaian masalah atau penyelesaian suatu perselisihan, tetapi kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena ulama itu juga terbagi dua, sobat-sobat. Ya, memang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Namun, tidak semua ulama ternyata pewaris para nabi. Sejarah sudah membuktikan ada ulama yang baik, ulama husnu, ada ulama yang jahat, ulama su'u. Nah, makanya karena ulama ini bisa jahat, bisa baik, tidak kepada ulama perselisihan diselesaikan. Karena kalau dikembalikan kepada ulama, pendapat para ulama, kitab-kitabnya, bisa saja perselisihan semakin tajam dan sulit untuk diurai. Seperti yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang, semakin tajamnya perselisihan, perbedaan, perpecahan di kalangan umat Islam. Karena kebanyakan dari umat Islam berpegang teguh kepada ulamanya, atau taklid kepada ulamanya. Yang kedua, yaitu apa yang dikatakan oleh Rasulullah, yaitu hubud dunia wa karohiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang kedua, sobat-sobat. Kita ingat, Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabat ketika itu, bahwa kata Rasulullah, nanti kamu seperti makanan di satu wadah, piring, atau apalah wadahnya itu, diperebutkan oleh umat lain ke sana kemari. Salah satu sahabat bertanya, apakah pada saat itu kami sedikit, Rasulullah? Kami minoritas?
Rasulullah menjawab, tidak. Kamu tidak sedikit, kamu tidak minoritas, kamu banyak, kamu mayoritas. Akan tetapi tidak memiliki kualitas. Sama seperti buih di atas air. Karena cinta dunia dan takut mati. Nah, ini yang menyebabkan umat Islam sulit untuk bersatu dan selalu berselisih, berpecah belah. Cinta dunia dan takut mati. Karena cinta kepada dunia, mereka rela menjual keyakinannya. Mereka rela mengabdikan dirinya kepada para penguasa yang zalim untuk meraih keuntungan dunia. Ulama bisa juga terkena penyakit hubud dunia wa karohiyatul maut. Dan kembali sejarah sudah membuktikan sampai hari ini. Orang yang dikatakan ulama, dianggap ulama, alim, ternyata mengabdikan diri hanya untuk meraih jabatan, kesenangan dunia. Nah, jadi sobat-sobat, kalau kita mau bersatu, umat Islam mau bersatu, dan membuang segala perbedaan, tidak bisa lain kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bukankah Allah sudah menegaskan di surat An-Nisa ayat 59? Dan nabinya juga, rasulnya juga sudah menegaskan. Kalau mengikuti keduanya, Allah dan rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Nabinya, tidak akan tersesat selamanya. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.